Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Golvin Wijayakusuma. Pada video kali ini saya ingin menjelaskan ataupun mempresentasikan hasil dari proyek ujian akhir semester saya pada mata kuliah data mining. Untuk proyek kali ini berjudul prediksi penyakit jantung menggunakan model klasifikasi K-Nearest-Neck-Bore atau KNN. Nah, oke, kita mulai dari tahap pertama. Di sini ada tahap dataset loading. Di sini saya menggunakan library Pandas untuk memuat dataset dari link GitHub yang telah ditentukan. Tujuannya adalah untuk memasukkan data ke dalam lingkungan kerja kita ataupun ke Google Colab-nya ini. Nah, kemudian nanti setelah kita run, ini akan muncul 5 baris data awal dari dataset itu. Kemudian untuk tahap kedua ini saya akan menjelaskan fitur description atau fitur itu kolom pada dataset ya. Di sini ada beberapa jenis, dibagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama ada data demografi dan fisiologi dasar. Nah, untuk kolomnya sendiri di sini ada kolom age atau usia pasien dalam tahun numerik, angka. Ini kolom yang ini. Kemudian ada kolom seks, ini untuk jenis kelamin, dan ini tipenya adalah kategorikal, dimana 1 untuk laki-laki dan kemudian 0 itu untuk perempuan. Nah, ini kolomnya ada di sini. Kemudian ada kolom itu trace BPS atau resting blood pressure. Ini adalah tekanan darah saat istirahat dalam milimeter Hg. Ini tipenya adalah numerik. Untuk kolomnya ini adalah yang bagian sini. Nah, kemudian untuk kolom terakhir pada jenis ini adalah kolom COL atau serum kolesterol. Ini adalah kadar kolesterol dalam miligram. Nah, ini tipenya juga numerik ya. Oke, untuk jenis selanjutnya ini ada data diagnostik atau gejala. Yang pertama ada kolom CP, yaitu chest pain type. Ini tipe nyeri dada. Nah, untuk kolomnya sendiri itu ada di bagian sini, dan dia tipenya adalah kategorikal, dimana 1 ini adalah untuk tipikal angina, yaitu nyeri dada tipikal karena masalah jantung. Kemudian ada nomor 2 ini untuk kategori atypical angina, yaitu nyeri dada tidak tipikal. Nah, kemudian untuk nomor 3 ini untuk kategori non anginal pain atau nyeri dada bukan karena masalah jantung. Oke, yang terakhir di sini ada asymptomatic. Ini untuk kategori tidak ada gejala nyeri dada. Kemudian ada kolom FBS. Ini adalah fasting blood sugar. Kadar gula darah puasa di atas 120 mg. Nah, ini tipenya juga kategorikal ya, teman-teman nih. Untuk kolomnya ada di sini ada 1 dan 0, yang artinya itu adalah 1 berarti ya atau benar, dan 0 itu tidak atau salah. Kemudian ada kolom rest ECG atau resting ECG result. Ini hasil rekam jantung saat istirahat. Nah, ini dia tipenya juga kategorikal. Yang ini. Nah, untuk 0 sendiri itu artinya adalah normal, kemudian 1 memiliki kelainan, gelombang SDT, dan 2 kemungkinan atau pasti mengalami hipertrofi ventrikel kiri. Kemudian untuk kolom terakhir pada tipe ini adalah kolom EXANG atau exercise induced angina, nyeri dada yang dipicu oleh olahraga. Ini tipenya juga kategorikal, dimana untuk 1 dia berarti ya, dan 0 itu tidak. Oke, untuk jenis selanjutnya di sini ada jenis data pencitraan dan hasil akhir. Kita ke jenis sebelumnya dulu. Di sini ada data pengukuran latihan atau stres. Untuk kolom pertama ini ada kolom TALATS atau max heart rate. Ini isinya adalah detak jantung maksimum yang dicapai dalam numerik. Ini kolomnya ada di sini, numerik. Oke, kemudian ada kolom all peak. Ini
depresi segmen ST yang diukur saat latihan relatif terhadap istirahat. Dia juga tipenya numerik, optik, dan kemudian untuk yang terakhir ada slope, kemiringan slope segmen ST pada puncak latihan. Nah, ini dia tipenya kategorikal. Ada di sini yaitu 0, 1, dan 2, yang mana itu artinya kalau 1 upsloping menanjak, 2 flat atau datar, dan 3 itu downsloping atau menurun. Kemudian untuk jenis yang terakhir ini adalah data pencitraan dan hasil akhir. Itu kolomnya ada CA atau number of major vessel. Di sini adalah jumlah pembuluh darah utama yang dihitung dari 0 sampai 3 yang tersumbat. Kemudian dideteksi oleh fluoroskopi. Ini dia tipenya numerik dan kategorikal ya. Nah, ini untuk kolomnya. Kemudian ada kolom TAL atau thallium stress test. Ini hasil tes stress thallium. Dia tipenya kategorikal, dimana kalau 1 itu berarti normal, kemudian 2 itu fixed defect atau ada kerusakan permanen pada otot jantung, dan 3 itu reversible defect. Itu kerusakan dapat pulih, aliran darah tidak normal hanya saat stres saja. Nah, kemudian untuk kolom terakhir di sini adalah NUM target atau label. Ini diagnosis penyakit jantungnya kategorikal, yang dimana kalau 0 itu berarti tidak ada penyakit jantung yang signifikan, kemudian 1 sampai 4 itu terdapat penyakit jantung dengan tingkat keparahan yang berbeda. Nah, kemudian kita lanjut ke tahap selanjutnya. Di sini ada tahap pre-processing. Tahap pre-processing ini adalah untuk mengubah kolom yang tadinya berisi datanya itu sebuah huruf menjadi angka. Nah, berhubung data yang kita miliki, dataset yang kita gunakan ini sudah isinya sudah diubah semua ya menjadi huruf, yang tadinya kategorikal juga menjadi angka. Jadi kita bisa langsung ke tahap selanjutnya, yaitu tahap feature enable splitting. Nah, di sini saya memisahkan data menjadi 2 bagian. Yang pertama, fitur X yang merupakan semua data input untuk model, dan label Y yaitu kolom output yang menjadi tujuan prediksi kita. Oke. Selanjutnya kita ke tahap kelima atau trend test data splitting. Ini kita akan membagi dataset menjadi 80% data latih dan 20% data uji. Tujuannya adalah agar kita bisa melatih model pada sebagian besar data dan mengujinya pada sebagian kecil data yang belum pernah dilihat sebelumnya untuk evaluasi yang adil. Dan di sini untuk jumlah data latih kita adalah 242 baris, kemudian untuk data ujinya ada 61 baris. Nah, untuk angka 13 ini adalah jumlah kolomnya ya, teman-teman. Oke, selanjutnya tahap ke-6 ada KNN Simple Modeling. Dimana ini adalah membangun model KNN sederhana. Saya menggunakan nilai K sama dengan 5 untuk nilai awalnya. Kemudian setelah kita buat modelnya, kita akan evaluasi. Setelah model dilatih, saya akan menguji data uji dan mendapatkan akurasi sebesar 68,8%. Ini ya, teman-teman. Ini adalah performa dasar model kita sebelum nanti akan kita optimalisasi kembali. Oke, selanjutnya untuk tahap selanjutnya di sini ada tahap improve with cross validation score. Ini digunakan untuk mendapatkan evaluasi yang lebih stabil. Dari 10 pengujian didapatkan akurasi rata-rata yang lebih realistis, yaitu 65,3%. Tidak naik cukup signifikan, tapi ini adalah hasil yang realistis ya, teman-teman. Oke. Kita lanjut ke improve with standard scaler. Nah, pada
tahap ini terjadi peningkatan paling signifikan. Saya menerapkan standar scalar untuk menyamakan skala semua fitur karena KNN sangat sensitif terhadap jarak. Hasilnya performa model melonjak drastis dengan akurasi mencapai 91,8%. Oke, kemudian ini ada tahap terakhir. Di tahap terakhir ini saya mencari nilai K terbaik dengan mencoba nilai dari 1 sampai 30, dan yang ditemukan itu model paling optimal saat menggunakan nilai K adalah sama dengan 9. Itu dengan rata-rata hasil akurasinya menjadi 83,8%. Sebagai kesimpulan, proyek ini berhasil menunjukkan bahwa performa model KNN dapat ditingkatkan secara signifikan, yang dari tadi model awalnya hanya 65% menjadi 83,8% melalui teknik standar scalar dan teknik parameter. Mungkin sekian penjelasan tentang materi atau proyek saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.